Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widiastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai dampak regulasi dan perundang-undangan terhadap logistik arus barang. Regulasi dan perundang-undangan memainkan peran krusial dalam mengatur arus barang dalam industri logistik. Nah, materi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari berbagai regulasi dan kebijakan perundang-undangan terhadap efisiensi dan efektivitas rantai pasok logistik. Nah, pembahasan ini mencangkup analisis terhadap regulasi nasional dan internasional yang mengatur transportasi, bea cukai, keamanan, dan lingkungan. Studi kasus dari beberapa negara juga akan disertakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang implikasi regulasi dalam konteks yang lebih luas. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu industri logistik merupakan tulang punggung perekonomian global. Nah, efisiensi arus barang yang tinggi sangat bergantung pada kerangka regulasi yang jelas dan efektif. Namun, kompleksitas perundang-undangan yang terus berkembang seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku industri logistik. Nah, regulasi dapat berdampak baik secara positif maupun negatif terhadap operasional logistik, sehingga penting untuk memahami implikasi dari peraturan tersebut. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi dan ruang lingkup regulasi. Nah, regulasi logistik mencangkup berbagai aturan dan kebijakan yang mengatur operasional transportasi dan manajemen barang. Tujuannya untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kepatuhan operasional logistik dengan standar nasional dan internasional. Nah, ruang lingkup regulasi ini mencangkup, yang pertama ada regulasi transportasi, mengatur transportasi darat, laut, dan udara, termasuk persyaratan lisensi, pemeliharaan kendaraan, dan keselamatan. Nah, aturan ini memastikan bahwa transportasi barang dilakukan dengan cara yang aman dan efisien, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan internasional. Yang kedua ada bea cukai dan tarif. Nah, kebijakan terkait impor dan ekspor barang, termasuk tarif, dokumen yang diperlukan, dan prosedur kepabeanan. Nah, regulasi ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional sambil memastikan bahwa barang yang masuk dan keluar dari negara mematuhi undang-undang perdagangan dan perpajakan. Yang ketiga ada keamanan. Nah, standar keamanan dalam pengangkutan barang mencangkup proses untuk mencegah pencurian, kerusakan, dan terorisme. Nah, ini termasuk pengamanan fasilitas logistik, pemeriksaan barang, dan pemantauan selama transportasi. Nah, aturan ini penting untuk melindungi integrasi rantai pasokan dan memastikan bahwa barang tiba di tujuan dengan selamat. Yang keempat ada lingkungan. Nah, peraturan yang mengatur dampak lingkungan dari kegiatan logistik seperti emisi karbon, pengelolaan limbah, dan penggunaan bahan bakar. Regulasi ini memastikan operasi logistik meminimalkan
dampak negatif terhadap lingkungan, mendukung praktik logistik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu teori ekonomi dan regulasi. Regulasi dalam konteks ekonomi sering dipahami melalui dua perspektif utama yang paling berlawanan, yaitu yang pertama ada teori pasar efisiensi. Nah, dalam konteks teori pasar efisien, regulasi dipandang sebagai alat untuk mengatasi kegagalan pasar yang mungkin terjadi. Kegagalan pasar bisa bermacam-macam, seperti adanya monopoli atau kartel yang menghambat persaingan. Eksternalitas negatif di mana biaya atau manfaat dari suatu kegiatan tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar, atau informasi asimetris di mana satu pihak memiliki lebih banyak informasi daripada pihak lain. Nah, regulasi dalam hal ini diimplementasikan untuk memperbaiki kondisi yang tidak efisien dan memastikan bahwa alokasi sumber daya mencerminkan kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Yang kedua ada teori beban regulasi. Nah, teori beban regulasi menyoroti potensi negatif dari regulasi, yaitu biaya tambahan yang dikenakan pada perusahaan untuk mematuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur. Nah, biaya ini meliputi biaya kepatuhan, birokrasi administratif, serta kemungkinan distorsi pasar akibat regulasi yang tidak efisien atau terlalu restriktif. Nah, pengkritik teori ini berpendapat bahwa beban regulasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi, mengurangi daya saing perusahaan, dan memperlambat perusahaan ekonomi secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan pemahaman tentang regulasi dalam konteks ekonomi dapat bervariasi tergantung pada perspektif teoritis yang digunakan. Nah, sementara teori pasar efisien memilih regulasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pasar. Nah, teori beban regulasi memperingatkan tentang potensi dampak negatif yang bisa timbul dari regulasi yang tidak tepat atau berlebihan. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu dampak positif regulasi. Yang pertama ada kepastian hukum. Nah, regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri logistik, membantu mengurangi ketidakpastian dalam operasi bisnis dan investasi. Yang kedua ada standar keamanan yang tinggi. Nah, regulasi membantu memastikan bahwa standar keamanan dalam pengangkutan barang dijaga dengan baik, sehingga mengurangi resiko kecelakaan dan kerugian. Yang ketiga ada perlindungan lingkungan. Nah, regulasi lingkungan mendorong praktik logistik yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi hijau dan pengelolaan limbah yang lebih efisien, berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Pembahasan selanjutnya ada dampak negatifnya dari regulasi. Yang pertama ada biaya kepatuhan yang tinggi. Nah, mematuhi berbagai regulasi dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan logistik, termasuk biaya untuk mematuhi standar keamanan dan lingkungan ketat, serta biaya untuk mematuhi regulasi administratif. Yang kedua ada hambatan perdagangan. Nah, regulasi yang berlebihan atau tidak sejalan antar negara dapat menjadi hambatan bagi perdagangan internasional, meningkatkan biaya ekspor impor, dan memperlambat aliran barang di pasar global.
Yang ketiga ada kompleksitas administratif. Nah, proses administrasi yang rumit dan birokrasi yang berlebihan dapat menghambat efisiensi operasional perusahaan logistik. Nah, mengakibatkan peningkatan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan administratif dan mengurangi fleksibilitas dalam merespon perubahan pasar. Nah, kita masuk pada studi kasus yang saya ambil. Yang pertama ada regulasi di Indonesia. Nah, di Indonesia regulasi logistik diatur oleh berbagai kementerian dan lembaga. Nah, beberapa regulasi utama yang berdampak signifikan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, mengatur transportasi laut dan berdampak pada biaya logistik maritim. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Cukai. Nah, mengatur tarif dan prosedur bea cukai yang mempengaruhi arus barang masuk dan keluar. Sedangkan ada yang kedua ada regulasi internasional. Nah, di tingkat internasional, regulasi seperti Konvensi Solar atau Safety of Life at Sea dan peraturan dari Organisasi Maritim Internasional atau IMO memainkan peran penting. Peraturan ini berfokus pada keselamatan dan keamanan maritim yang berdampak pada operasional logistik global. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.